Aku tak pernah menyangka sebuah gelang kecil di pergelangan tanganku perlahan mengubah cara suamiku memandangku. Dan cara hidupku runtuh tanpa suara. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Sejak Raffi memasangkan gelang itu di pergelangan tanganku beberapa minggu lalu, dengan senyum yang saat itu terasa manis namun kini justru mengusik pikiranku, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Bukan sesuatu yang langsung terlihat, hanya perubahan samar yang awalnya mudah kuabaikan. Tapi pagi ini, saat sinar matahari masuk lewat celah tirai dan mengenai kulitku, aku kembali merasakan sensasi aneh itu, dingin yang merayap pelan dari logam gelang ke lengan, seolah ada yang menempel dan tak ingin lepas. Raffi tidak ada di rumah sejak subuh, sama seperti hari-hari sebelumnya. Kesibukannya belakangan memang semakin menjadi-jadi, dan aku sudah lama berhenti berharap ia duduk bersamaku saat sarapan. 2 minggu terakhir, kami lebih sering bertukar kalimat seperlunya saja, sekadar memastikan dapur berjalan, atau listrik sudah dibayar. Hal-hal yang membuat hubungan rumah tangga terasa seperti kerja sama antar rekan, bukan suami istri. Aku berdiri di dapur, memegang muk teh panas. Tanganku bergetar sedikit. Entah karena suhu teh atau karena gelang yang seolah mengirimkan denyut lemah ke kulitku. Getaran kecil itu membuatku memindahkan muk dengan hati-hati ke meja, lalu menatap gelang itu lebih lama dari biasanya. Gelangnya terlihat biasa, lingkar logam tipis berwarna keemasan dengan ukiran kecil di bagian dalam. Raffi bilang ini gelang keberuntungan yang ia temukan saat urusan pekerjaan di luar kota. Biar kamu gak gampang capek, katanya sambil memasangkannya langsung ke tanganku. Saat itu aku menertawakannya, menganggapnya hanya upaya manis setelah kami bertengkar kecil. Kupikir itu caranya minta maaf. Tapi sekarang, setiap aku menatap gelang ini, sesuatu di dalam dadaku terasa mengencang. Kupijat pergelangan tanganku perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun justru ada rasa kesemutan muncul dari arah jari-jari, seperti aliran listrik sangat lemah yang menjalar cepat ke siku. Reaksi spontan membuatku menarik tangan dan mengembuskannya keras. Kenapa lagi, sih? Gumamku pelan. Bukan pertama kali aku merasakan ini. 2 hari lalu, saat mencuci piring, tanganku tiba-tiba kaku sejenak. Kemarin, saat menyisir rambut, aku merasa sesak tanpa alasan. Semua dimulai sejak gelang ini ada di tanganku. Aku duduk di kursi, menempelkan punggung pada sandaran dan mencoba memberi tubuhku waktu menyesuaikan diri. Rumah ini sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar menusuk. Perasaan asing muncul. Sepi yang dulu terasa menenangkan kini justru membuatku gelisah. Aku memijat pelipis sambil mengingat percakapan kecil terakhir dengan Raffi tadi malam. Ia hanya bilang, pakai terus gelang itu ya. Nih, bagus buat kamu. Nada suaranya terlalu tegas untuk sesuatu yang seharusnya remeh. Aku mengusap lengan, mencoba mengusir sugesti buruk. Tapi tubuhku tidak bohong. Ada yang berubah, entah apa. Emosiku juga lebih mudah naik turun belakangan. Hal-hal kecil membuatku tiba-tiba sensitif. Padahal biasanya aku cukup tenang menghadapi apapun. Saat aku menatap gelang itu sekali lagi, pandanganku sempat berkunang. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Aku merasakan tarikan halus dari dalam logam itu, seperti dayanya mengait perasaanku dan membuatku sulit fokus. Aku bangkit dari kursi. Tidak boleh diam saja. Harus ada yang kulakukan. Langkahku membawa ke cermin di ruang tengah. Aku mengangkat lengan kanan, memperhatikannya di sana. Gelang yang melekat begitu pas seolah dibuat khusus untukku. Setiap kusentuh, ia terasa lebih dingin daripada seharusnya. Kedalaman dinginnya tidak wajar, seperti tidak berasal dari suhu ruangan. Kenapa kamu begini? Bisikku pada diri sendiri, bukan pada gelangnya. Tapi pertanyaan itu tetap mengarah pada benda itu. Lengan kiriku terangkat, mencoba memutar gelang seperti biasa. Namun gelang itu tidak bergerak. Biasanya, setidaknya ada sedikit kelonggaran. Sekarang, ia seperti menempel di kulit, tidak bisa digeser sedikit pun. Mataku terbelalak. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Tidak berhasil. Gelang itu menolak digerakkan, dan sensasi mendenyut,
dingin lalu panas, muncul begitu cepat sampai aku mengusapnya dengan panik. Degup jantungku makin keras. Tidak. Ini tidak normal. Aku mengatur napas, mencoba tetap berpikir jernih. Mungkin gelang ini punya mekanisme kunci kecil yang tidak kusadari. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhku terus memberi sinyal. Ada yang salah. Aku melangkah ke dapur lagi, mengambil minyak kelapa. Kutuangkan sedikit ke tangan dan mencoba mengoleskannya ke gelang, berharap minyak membantu melonggarkan permukaan logam. Namun ketika ku geser, ia tetap tidak bergerak. Hanya rasa panas makin kuat, seperti kulitku menolak disentuh. Aku mengerjapkan mata, menahan emosi yang bercampur antara takut dan marah. Tidak bisa begini terus. Aku butuh orang yang paham. Bukan dokter, bukan Raffi. Seseorang yang bisa melihat apa yang tidak terlihat orang lain, tetapi tetap berpijak pada logika. Seseorang seperti Pak Tarman, tukang urut langganan ibuku dulu. Orang tua yang peka melihat kondisi tubuh dan hal-hal yang lebih halus tanpa membuatnya terasa mistis berlebihan. Ia selalu tahu ketika ada yang tidak beres pada aliran tubuh seseorang. Aku menelan ludah, meraih ponsel, dan menggulir daftar kontak. Jari-jariku berhenti di nama yang dulu jarang kusentuh. Pak Tarman. Sensasi berat di pergelangan tanganku muncul lagi. Aku menutup mata sejenak, menstabilkan napas. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, kutekan tombol panggil. Hari ini, aku harus tahu ada apa sebenarnya dengan gelang ini. Pak Tarman datang lebih cepat dari perkiraanku. Langkahnya terdengar pelan menapaki teras, seperti seseorang yang sudah sering menyaksikan hal-hal yang tak ingin diingat. Aku membuka pintu dengan tangan kiri sementara tangan kanan, yang masih memakai gelang itu, terus terasa berat dan panas. Setelah kejadian aneh sore tadi, aku hanya ingin segera tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku. Maaf mengganggu malam-malam begini, Bu Arni, ucapnya sambil menunduk. Tidak apa, Pak. Silakan masuk. Saya benar-benar butuh bantuan Bapak sekarang. Ia mengangguk pelan, memerhatikan wajahku sejenak. Entah kenapa, tatapannya seperti tahu sesuatu jauh sebelum aku menjelaskannya. Tapi ia tetap diam sampai aku mengajak duduk di ruang tengah. Aku menarik napas panjang. Tadi sore, tangan saya ini tiba-tiba kesemutan, seperti ditusuki jarum. Rasanya tidak normal. Dan, aku memperlihatkan gelang itu. Gelang ini terasa semakin ketat. Pak Tarman tidak langsung menyentuhku. Ia mengamati dari jarak setengah meter. Alisnya perlahan mengerut. Ibu pakai ini sudah lama. Beberapa bulan. Itu, hadiah dari suami. Ia tidak memberi komentar apapun. Hanya mengangguk perlahan, lalu memintaku mengulurkan tangan. Aku langsung melihat perubahan pada wajahnya begitu jari-jari tuanya menyentuh pergelanganku. Tatapannya meredup, bukan karena lelah, tetapi karena sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Boleh saya lihat lebih dekat, Bu? Nadanya lebih hati-hati daripada biasanya. Aku mengangguk. Ia membungkuk, menempelkan ibu jarinya ke nadi, lalu mengusap area di bawah gelang dengan tekanan ringan. Tubuhku refleks menegang. Sensasinya seperti ada sesuatu yang bergerak dari balik kulit, seolah menolak disentuh. Pak Tarman menarik napas cepat. Sangat cepat. Pak, ada apa? Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Tangannya bergerak lagi, lebih teliti, lebih hati-hati. Tapi dari caranya menelan ludah dan mengalihkan pandangan, aku tahu ia menemukan sesuatu yang tidak beres. Aku menggigit bibir. Tadi sore, rasanya seperti ada yang mengikat dari dalam. Ini aneh sekali. Saya tidak pernah begini sebelumnya. Pak Tarman akhirnya menatapku penuh. 2 detik lamanya. Ibu, tolong jangan panik. Kata itu saja sudah membuat jantungku berdebar 2 kali lebih cepat. Ada apa? Suaraku serak. Ia menunduk sedikit, suara diturunkan. Gelang ini, bukan gelang biasa. Ujung rambutku meremang. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahku terasa kaku. Ibu merasakan berat? Tanya dia. Aku mengangguk. Suka tiba-tiba cemas? Mudah capek. Aku mengangguk lagi. Iya, tapi saya pikir itu karena kerjaan dan, ya, masalah rumah tangga.
Ia menghembuskan napas panjang. Napas orang yang enggan mengatakan sesuatu, tapi tahu ia harus. Lalu ia mendekat. Begitu dekat sampai aku bisa mencium aroma minyak urut di tangannya. Dan dengan suara hampir seperti rahasia yang tak boleh didengar siapapun, ia berbisik. Cepat lepaskan gelang itu, Bu. Aku merinding seketika. Kata-katanya bagai angin dingin yang menembus tulang. Ada apa dengan gelang ini? Tanyaku, hampir tidak berani mendengar jawabannya. Pak Tarman tidak langsung menjelaskan. Ia menatap gelang itu seperti menatap sesuatu yang tidak pantas disentuh. Saya bukan ahli benda-benda begitu. Tapi saya sudah lama bekerja memijat warga sini. Saya tahu ketika tubuh bereaksi karena sakit. Dan saya tahu ketika tubuh bereaksi karena hal lain. Ini bukan reaksi biasa. Tenggorokanku tercekat. Maksud Bapak, gelang ini bahaya. Ia mengangguk pelan. Setidaknya, tidak baik untuk Ibu. Aku refleks ingin menarik gelang itu. Tapi saat jemariku menyentuhnya, gelang itu terasa lebih keras dari sebelumnya. Lebih seperti bagian dari tubuhku daripada aksesori. Aku mencoba memutarnya. Tidak bergerak. Aku mencoba menariknya. Tetap tidak bergerak. Aku mulai panik. Pak, ini kok seperti nempel? Biasanya longgar. Pak Tarman berdiri, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Coba lagi, Bu. Pelan-pelan. Aku mencoba. Berkali-kali. Tidak ada yang berubah. Gelang itu seperti mengecil, mengunci, dan melekat pada kulitku. Pak, kenapa ini tidak bisa dibuka? Suaraku mulai bergetar. Pak Tarman menyapu wajahnya dengan tangan, gelisah. Saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi reaksi seperti ini tidak normal. Seharusnya gelang biasa tidak bisa menahan kulit. Apalagi sampai Ibu merasakan panas dan tekanan. Aku memukul-mukul pergelangan tangan dengan panik. Tapi Pak Tarman segera menghentikanku. Jangan. Itu hanya akan membuat tangan Ibu bengkak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ia menggigit bibir. Ibu harus hati-hati. Ada sesuatu yang tidak beres dengan benda itu. Saya akan bantu sebisanya. Tapi Ibu harus ingat, saya tidak tahu siapa yang memberikan gelang ini, dan apa maksudnya. Aku menelan keras. Suami saya. Raffi yang memberikannya. Pak Tarman membeku sesaat, lalu perlahan memalingkan wajah. Dan tanpa menatapku, ia berkata lirih, kalau begitu, Ibu harus lebih waspada. Suasana ruang tamu mendadak seperti menutup diri. Sunyi, dingin, dan menekan. Aku mendadak merasa tidak aman di rumahku sendiri. Pikiran tentang apa yang Raffi lakukan melintas cepat. Pertengkaran, tatapannya yang berubah, sikapnya yang akhir-akhir ini semakin jauh. Tapi sebelum aku sempat menanyakan maksud Pak Tarman, rasa panas di pergelangan tangan menjalari lengan. Gelang itu semakin menempel, seperti mengunci kulitku. Aku tercekik oleh ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Pak, ini makin sakit. Pak Tarman menatapku dengan tatapan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi, tatapan takut. Ibu Arni, katanya lirih, apapun yang terjadi, jangan biarkan suami Ibu menyentuh gelang itu. Jantungku hampir berhenti. Aku ingin bertanya kenapa. Tapi sebelum kata itu keluar dari bibirku, gelang itu berdenyut. Seperti ada nadi asing yang hidup di bawahnya. Sisa panas dari gelang itu masih menempel di kulitku ketika Pak Tarman akhirnya pamit. Hanya 2 kalimat darinya yang terus terngiang. Jangan biarkan suami Ibu menyentuh gelang itu. Aku belum mengerti apa maksudnya. Tapi tubuhku masih tegang memikirkan kemungkinan yang belum sanggup kuhadapi. Baru beberapa menit setelah Pak Tarman pergi, suara mobil berhenti di halaman. Suara yang sudah kukenal bertahun-tahun. Tapi malam ini, entah kenapa, terdengar seperti ancaman halus yang membuat napasku tercekat. Raffi pulang. Aku berdiri di ruang tengah dengan tangan menggantung di sisi tubuh, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Gelang di pergelangan tangan terasa semakin berat. Aku melihat pintu terbuka, dan Raffi masuk dengan langkah cepat. Raut wajah tegang seperti menahan sesuatu sejak di luar. Ia langsung melihat tanganku. Dan reaksinya, bukan reaksi seorang suami yang khawatir. Alisnya terangkat dengan tajam, tatapannya membeku. Kamu ngapain? Suaranya rendah,
Bukan marah tapi mengancam pelan. Aku menelan ludah. Tadi, tangan aku sakit. Aku cuma coba. Kamu coba lepas gelang itu. Potongnya cepat. Nada suaranya menusuk. Tidak ada empati. Tidak ada penasaran lembut yang biasanya dia tunjukkan. Hanya kecurigaan yang tajam. Aku mengangkat tangan dengan ragu. Iya. Tadi terasa aneh. Raf. Panas. Ketat. Nggak seperti biasanya. Raffi langsung maju mendekat. Gerakannya terlalu cepat. Seperti seseorang yang tiba-tiba melihat barang berharganya terancam diambil. Ia meraih pergelangan tanganku dengan kasar sampai aku meringis. Arni, suaranya bergetar. Kamu jangan pernah sentuh gelang ini lagi. Aku menarik tanganku pelan, tapi ia menahannya lebih kuat. Raffi, sakit. Ia melepaskannya, tapi sorot matanya tetap keras. Ia menatap gelang itu seperti menatap sesuatu yang lebih penting daripada tubuhku sendiri. Kamu kenapa bisa kepikiran untuk lepas? Raffi bertanya lagi, lebih agresif. Tadi beneran sakit. Kayak ada yang menekan dari dalam. Jawabku, berusaha tetap tenang. Masa aku harus diam aja? Raffi mendengus pendek, tapi wajahnya berubah tegang saat melihat bekas merah di kulitku. Ia menyentuhnya tanpa izin, memeriksa dengan gerakan tergesa. Reaksinya aneh, bukan seperti suami yang khawatir, tapi seperti seseorang yang takut kehilangan kendali atas sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan nada menahan diri. Kamu paksa buka pakai apa? Pakai tangan. Cuma muter pelan. Jawabku jujur. Memangnya kenapa kalau dilepas sebentar? Raffi mengusap wajahnya, lalu menatapku tajam. Arni, kamu tuh nggak paham. Gelang ini penting. Untuk apa? Aku bertanya balik, mata menatap matanya. Kenapa kamu setakut itu kalau aku lepas? Ia tertegun sesaat. Lalu tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi defensif. Kamu tuh, selalu curiga. Aku kasih hadiah, kamu malah nanya-nanya. Nggak pernah kamu hargai. Aku menggeleng. Aku cuma mau tahu kenapa gelang ini kayak nempel di kulit. Tadi aku panggil Pak Tarman. Apa? Raffi memotongku. Wajahnya langsung memucat marah. Kamu bawa-bawa tukang urut itu buat sentuh gelang aku. Kalimat itu membuatku berhenti bernapas sejenak. Gelang aku. Bukan, gelang kamu. Bukan, gelang kita. Seperti benda itu bukan diberikan, tapi ditanamkan. Raffi, dia cuma lihat sebentar. Aku panik. Jelasku. Salah, ya. Raffi memijat pelipisnya, bergerak mondar-mandir di depan sofa dengan gelisah. Kamu tuh nggak boleh sembarangan panggil orang dari luar buat lihat barang yang aku kasih. Kamu ngerti nggak, Arni? Iya, tapi aku kesakitan. Harusnya kamu tunggu aku. Suaranya meninggi. Aku mengerutkan alis. Kenapa? Kamu takut seseorang tahu sesuatu tentang gelang ini? Raffi berhenti bergerak. Hanya 1 detik, tapi aku melihatnya. Ekspresi kecil seperti seseorang yang tersudut. Lalu ia kembali menutupi dengan suara yang lebih keras. Kamu itu terlalu banyak mikir. Gelang itu aman. Kamu cuma sugesti sendiri. Aku memalingkan wajah, berusaha menahan emosi. Sugesti nggak mungkin bikin gelang nempel kayak lem. Raf, aku udah coba buka. Nggak bisa. Ia mendekat cepat, meraih tanganku lagi. Ia memegang gelang itu dan mencoba memutarnya. Tapi hanya 2 detik setelah jarinya menyentuh permukaannya, ia menarik tangannya menjauh seperti tersengat listrik kecil. Aku melihatnya membeku. Mata kami bertemu. Ia tahu aku melihat reaksinya. Kok kamu kaget? Tanyaku dingin. Ia langsung membantah. Enggak, cuma dingin. Itu dingin? Ini panas, Raf. Raffi tidak menjawab. Matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Ia menatap gelang itu seperti menilai apakah aku benar-benar merasakan apa yang kukatakan atau sedang mencari cara untuk membalasnya. Setelah 5 detik keheningan yang menyesakkan, ia menarik napas keras dan berkata, "Kamu tetap pakai gelang ini. Titik." Raffi. Tidak ada alasan. Potongnya cepat, tatapannya menusuk.
Gelang itu nggak boleh lepas. Apapun yang kamu rasakan, tahan. Aku menatapnya lama. Kenapa? Kamu utang apa sama gelang ini? Ia membeku lagi. Wajahnya tidak menjawab, tapi tubuhnya menjawab dengan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Raffi kemudian memaksa tersenyum kecil. Senyum yang sama sekali tidak sampai ke matanya. Arni, aku cuma mau kamu selalu ingat hadiah dari aku. Itu aja. Omongannya terdengar seperti alasan asal. Seperti ia menutupi sesuatu. Gelang di tanganku kembali berdenyut perlahan, seolah merespons ketegangan di ruangan. Dan ketika aku mundur selangkah untuk mengambil jarak, Raffi mengikuti langkahku, menatap gelang itu tanpa berkedip. Dengan suara rendah dan tak bisa ditentang, ia mengulang. Pokoknya kamu tetap pakai gelang itu. Jangan lepas. Jangan pernah. Setelah pertengkaran malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Raffi yang memaksaku tetap memakai gelangnya masih menggantung di kepala. Sikapnya yang gelisah dan reaksi tubuhnya saat menyentuh gelang itu membuatku semakin tidak tenang. Gelang ini bukan sekadar hadiah, itu sudah jelas. Raffi tertidur cepat, seolah tidak ada apapun yang perlu dipikirkan. Aku hanya menatap langit-langit kamar, menunggu sensasi panas yang mulai menjalar dari pergelangan tangan ke lengan. Semakin malam, rasa itu semakin kuat. Seperti ada aliran yang naik perlahan dari kulit menuju dada. Saat akhirnya aku terlelap, aku dibangunkan oleh rasa mual yang menghantam mendadak. Aku berlari ke kamar mandi, memegangi wastafel sambil berusaha bernapas stabil. Tenggorokanku pahit, kepalaku berputar, dan wajahku tampak jauh lebih pucat dari biasanya. Aku tidak ingat pernah sakit seperti ini. Ketika kembali ke kamar, Raffi hanya bergumam tanpa membuka mata. Obat di laci. Seolah semua ini hanya masuk angin biasa, padahal tubuhku seperti sedang memberontak dari dalam. Aku duduk di tepi ranjang, memegangi lengan yang berdenyut. Setiap denyutan terasa seperti tekanan yang menekan dari balik kulit. Bukan denyut jantungku, irama ini berbeda, tidak stabil, seperti hidup sendiri. Sejak itu, hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian keluhan yang datang tanpa alasan jelas. Pagi pertama setelah mual itu, aku merasa berat bangun dari tempat tidur. Badanku lemas seperti habis bekerja seharian padahal aku hanya tidur. Ketika berdiri, pandanganku kabur sesaat dan aku harus memegang dinding agar tidak jatuh. Raffi sibuk bersiap kerja. Aku menatapnya sambil memegangi meja untuk menyeimbangkan diri. Raff, aku nggak enak badan. Kayak mau pingsan. Ia melirik sekilas. Minum vitamin. Kamu tuh kurang istirahat. Aku istirahat semalaman, jawabku pelan. Ini beda. Badanku kayak. Kamu tuh sugesti, potongnya cepat. Wajahnya tersenyum palsu. Jangan mikirin gelang itu terus. Semua karena pikiran kamu sendiri. Aku ingin membalas, tapi tubuhku terlalu lemah untuk berdebat. Ia pergi tanpa memberi kesempatan aku menjelaskan betapa buruk rasanya. Saat pintu tertutup, aku hampir roboh. Aku berjalan ke dapur dengan langkah gontai, mencoba minum air. Dan di tengah meneguk, dadaku tiba-tiba terasa sesak. Napasku pendek dan cepat, seperti dikejar sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku bersandar di meja, mencoba menarik napas dalam, tapi sesak itu makin menjadi. Tidak ada suara selain detak jantungku yang tak beraturan. Aku merasakan keringat dingin menetes dari pelipis. Sesak itu bertahan selama 2 menit yang terasa seperti 5 jam. Ketika akhirnya reda, aku hanya bisa terduduk di lantai, memegangi lengan kanan. Gelang itu tampak biasa saja, polos, kecil, tidak mencurigakan. Tapi rasa sakit dan berat yang muncul darinya semakin jelas. Sore harinya, rasa panas kembali. Kali ini naik ke leher. Aku menempelkan handuk dingin, tapi tidak ada yang berubah. Tubuhku seperti berada dalam 2 suhu berbeda. Dingin dari luar, panas membakar dari dalam. Aku mencoba bekerja, menyelesaikan beberapa pesanan klien, tapi tangan kananku gemetar. Setiap kali menekan tombol keyboard, sensasi seperti ditarik dari dalam membuatku berhenti. Aku akhirnya menyerah, menyandarkan kepala di meja. Apapun yang dilakukan gelang ini padaku, semakin hari semakin parah. Aku membuka ponsel,
ingin menghubungi Pak Tarman lagi. Tapi jari-jariku ragu. Aku tidak punya jawaban untuknya. Aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada tubuhku. Dan yang membuatku semakin tertekan, Raffi tidak menunjukkan sedikit pun kepedulian. 2 hari setelah mual itu, gejalanya bertambah. Aku mulai sering merasakan pusing mendadak. Bukan pusing seperti kelelahan. Ini seperti ada gelombang tekanan yang naik dari dasar tengkuk menuju kepala, kemudian meledak. Kadang aku merasa ingin muntah. Kadang dadaku sesak. Kadang telapak tanganku mati rasa. Semua keluhan datang bergantian tanpa pola. Dan selalu dimulai dari area gelang itu. Aku mencoba memutarnya lagi, tidak bergerak. Aku mencoba menariknya dengan sabun, tetap tidak bergerak. Pagi berikutnya, rasa sakit memuncak. Aku sedang merapikan sofa ketika tiba-tiba penglihatanku gelap. Sekelilingku berputar. Aku jatuh ke lantai, menggenggam karpet agar tidak hilang kesadaran. Gelang itu terasa seperti dipanaskan dari dalam. Aku menggigit bibir sampai hampir berdarah. Suaraku pecah dalam bisikan. Apa yang kamu lakukan ke aku? Saat rasa sakit mereda perlahan, napasku masih tersengal. Aku berbaring di lantai beberapa menit hingga tubuhku cukup kuat untuk duduk. Kemudian aku menyingsingkan lengan baju. Kulit di sekitar gelang tampak lebih merah, seperti habis digesek sesuatu yang kasar. Tapi ketika aku mendekatkan wajah untuk melihat lebih jelas, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Ada garis tipis, memanjang mengikuti lengkungan gelang, seperti goresan. Goresan yang tidak ada semalam. Goresan yang tampak baru terbentuk dari dalam kulit, bukan dari luar. Aku menelan ludah dengan susah payah. Jari-jariku gemetar saat menyentuh area sekitar goresan itu. Kulitku terasa lebih sensitif, seperti habis ditarik paksa. Perasaan tidak nyaman menjalar ke seluruh tubuhku. Sakit, panas, perih, semuanya bercampur menjadi satu. Aku mengangkat tangan, menatap gelang itu dengan ketakutan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Goresan itu bukan sekadar luka. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang mulai terjadi di balik gelang. Dan tubuhku memberi peringatan yang tidak bisa lagi kupungkiri. Goresan tipis di sekitar gelang itu masih terlihat jelas ketika aku menutup lengan bajuku dan duduk lemas di sofa. Sensasi panas yang menjalar dari pergelangan tangan membuatku sulit berpikir jernih. Gejala 2 hari terakhir, mual, sesak, pusing, tubuh lemas, semua itu seolah berpangkal dari satu titik, gelang yang tidak bisa dilepas. Aku pun akhirnya menekan nomor Pak Tarman. Suara di seberang terdengar serak dan hati-hati. Ada apa, Bu Arni? Pak, saya harus ketemu Bapak. Sekarang kalau bisa. Kecemasan membuat suaraku bergetar. Tolong. Ia tidak bertanya panjang. Baik, Bu. Saya ke sana. Tidak sampai 15 menit, ketukan pelan terdengar di pintu. Aku membukanya dan mendapati Pak Tarman berdiri di depan rumah dengan wajah khawatir. Ibu pucat sekali, katanya begitu masuk. Apa yang terjadi lagi? Aku mengangkat lengan baju, memperlihatkan goresan tipis melingkar di sekitar gelang. Ini muncul tiba-tiba. Dan rasanya panas. Semakin sakit dari kemarin. Pak Tarman membungkuk memeriksa dari dekat. Ekspresinya menegang. Tidak ada keterkejutan berlebihan, tapi ada pengakuan sunyi di matanya bahwa ia pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ini bukan iritasi biasa, gumamnya. Pak, tolong jujur sama saya, kataku. Apa sebenarnya yang Bapak lihat waktu pertama kali pegang gelang ini? Ia menarik kursi dan duduk perlahan. Tubuhnya tampak berat oleh sesuatu yang ingin ia katakan namun ditahan. Ibu masih ingat waktu saya pegang tangan ibu pertama kali? Waktu itu saya kaget, ucapnya. Bukan karena gelangnya, tapi karena reaksi tubuh ibu. Aku menelan ludah. Reaksi apa? Denyut di pergelangan tangan ibu tidak mengikuti irama tubuh. Itu seperti ada tekanan dari luar yang memaksa aliran darah berubah. Ia menggeleng perlahan. Saya tidak pernah lihat gelang mengubah denyut orang, Bu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi Bapak rasa gelang ini membahayakan saya? Bahaya, jawabnya tanpa ragu. Kalau kondisi tubuh berubah tanpa alasan, apalagi semakin parah,
Itu tanda jelas bahwa ada sumber tekanan yang tidak wajar. Aku meremas ujung bajuku, mencoba menahan gemetar. Tadi malam saya sempat pingsan hampir jatuh. Pagi ini sesak. Terus tiba-tiba muncul goresan. Apa mungkin gelang ini berisi sesuatu? Terbuat dari bahan tertentu. Pak Tarman menatapku lama, seolah mempertimbangkan apa yang boleh ia ucapkan. Ada dua kemungkinan, katanya akhirnya. Pertama, gelang ini punya bahan yang tidak cocok dengan tubuh ibu. Tapi biasanya iritasi kulit muncul dari luar. Ini berbeda. Goresannya seperti berasal dari dalam. Aku mengangguk, menahan napas. Kemungkinan kedua, lanjutnya, lebih kepada dampak psikologis, beban emosional, tekanan rumah tangga, atau hubungan yang tidak sehat bisa menjadi pemicu keluhan fisik. Tapi itu pun tidak menjelaskan kenapa gelangnya tidak bisa dilepas. Aku mengusap pergelangan tangan pelan, merasakan denyutan kecil yang semakin intens. Pak, Raffi marah besar waktu tahu saya coba lepas gelang ini. Dia seolah takut. Pak Tarman terdiam. Takut kehilangan gelangnya. Tidak, aku menggeleng. Takut kalau saya melepasnya. Ekspresinya mengeras halus. Bu Arni, apakah ibu merasa ada perubahan sikap suami ibu sejak gelang ini dipakai? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Aku mengingat kembali tatapan Raffi beberapa minggu terakhir. Temperamennya yang lebih cepat meledak. Sikapnya yang makin sulit diprediksi. Caranya selalu meminta aku memakai gelang itu setiap hari. Iya, jawabku pelan. Dia berubah. Pak Tarman mengangguk perlahan, seolah hal itu mengonfirmasi sesuatu di pikirannya. Saya sudah lama bekerja memijat orang. Kadang saya melihat dampak hubungan yang tidak sehat. Ada pasangan yang memberi barang, tapi sesungguhnya itu bentuk kontrol. Aku menatapnya tajam. Kontrol? Bisa saja, ujarnya hati-hati. Barang tertentu diberikan bukan untuk kebaikan, tapi untuk membuat orang merasa terikat. Tekanan psikologis bisa tercipta dari hal-hal yang tampak kecil. Tapi ini beda, Pak. Tubuh saya benar-benar sakit. Ia menatap gelang itu lagi, kali ini lebih lama. Gelang yang terlalu ketat bisa menekan saraf. Tapi yang membuat saya khawatir, gelang ini seperti punya perubahan ukuran. Kalau memang sejak awal longgar, tidak seharusnya tiba-tiba mengecil. Aku mengangguk, mencoba menahan rasa takut yang merayap. Saya sudah coba sabun, minyak, air hangat. Tidak bergerak, Pak. Ia mengusap dagunya. Reaksi seperti ini biasanya terjadi pada benda yang memang diatur atau dibuat dengan niat tertentu. Aku mencondongkan tubuh. Niat apa? Ia menatapku, tidak berkedip. Niat untuk memastikan ibu tidak bisa melepaskannya. Tubuhku merinding. Ada orang yang memberi benda tertentu bukan untuk dekorasi, tapi agar pemakainya tetap berada dalam jangkauan emosional atau psikologisnya, lanjutnya. Saya tidak menuduh suami ibu, tapi cara dia marah ketika ibu mencoba melepas gelang itu tanda yang tidak baik. Aku tersandar, menahan sesak lain yang muncul tiba-tiba. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanyaku dengan suara kecil. Ibu harus menjaga diri. Kondisi tubuh ibu sudah menunjukkan resistensi. Kalau dibiarkan, bisa memburuk. Ia berdiri, menatapku dengan raut tegas penuh kekhawatiran. Dan satu hal yang harus ibu pahami baik-baik, katanya sambil menunjuk gelang itu dengan dagu. Gelang itu bukan hadiah biasa. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam benakku, mengguncang sesuatu yang selama ini belum berani kuakui. Arni masih bisa merasakan dinginnya peringatan Pak Tarman yang terus menempel di tengkuknya. Sejak percakapan itu, pikirannya tak bisa diam. Setiap kali ia menatap gelang di pergelangan tangan, rasanya seperti menatap sesuatu yang menunggu saat tepat untuk mencelakainya. Dan ketika Raffi mulai pulang lebih malam dari biasanya, alasan, rapat mendadak, terasa semakin tidak masuk akal. Arni duduk di ruang tengah sambil meremas jemarinya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi napasnya bergetar. Aku tidak boleh diam, gumamnya lirih. Kalimat itu menegaskan ketakutan sekaligus tekad yang pelan-pelan tumbuh, ketakutan dari bahaya yang tak bisa ia jelaskan, dan tekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya berlangsung.
Raffi baru saja berangkat bekerja ketika Arni mulai memperhatikan rumah dengan cara berbeda. Bukan hanya tempat tinggalnya, tapi medan pencarian. Ia kembali mengingat perubahan sikap Raffi akhir-akhir ini. Mudah tersinggung, berusaha mengontrol kegiatannya, dan selalu mengawasinya tanpa terlihat sedang mengawasi. Perubahan itu tidak lagi tampak seperti kecemburuan biasa, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Ia berdiri dan mulai menyusuri ruang kerja kecil Raffi di dekat dapur. Ruangan yang selama ini jarang ia masuki karena Raffi selalu melarang, dengan alasan banyak dokumen kantor. Arni menahan napas saat memegang gagang pintu. Hanya sebentar. Aku cuma ingin memastikan, bisiknya, meski ia tahu sebenarnya ia butuh lebih dari sekadar kepastian. Pintu terbuka dengan suara kecil. Ruangan itu tidak rapi, tapi setiap berkas tersusun dalam pola tertentu. Arni memindai cepat, mencari sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dadanya berdebar keras, bukan hanya karena takut ketahuan, tetapi karena firasatnya mengatakan bahwa jawaban yang ia cari ada di sini. Ia mulai membuka laci-laci meja satu persatu. Beberapa hanya berisi kertas kerja kantor, beberapa kosong. Namun laci ketiga terasa sedikit macet saat ditarik, seolah ada sesuatu yang menyekat dari dalam. Arni menunduk, memperhatikan celah kecil di bagian belakang laci. Ada benda tipis yang terlipat. Jantungnya menegang. Ia menariknya perlahan. Kertas coklat lusuh. Sampulnya dilekatkan dengan selotip agar tidak mudah terbuka. Saat Arni mengupas selotip itu, tangannya gemetar. Buku catatan keuangan. Bukan buku keuangan biasa. Ini catatan manual yang ditulis Raffi dengan tinta hitam, hal yang tidak pernah ia lakukan karena Raffi selalu memilih aplikasi digital. Arni membuka halaman pertama. Nama seseorang. Jumlah uang. Tanggal. Halaman berikutnya. Daftar transaksi tunai tanpa penjelasan. Nominalnya besar, dan semua berjarak beberapa minggu setelah gelang itu diberikan kepadanya. Arni menelan ludah, tubuhnya mendadak kaku. Ia membalik halaman lagi, menemukan catatan kecil. Jangan sampai dia tahu. Dia. Arni. Perutnya terasa mual. Catatan itu bukan sekadar tulisan acak. Itu pesan untuk diri sendiri, peringatan agar rahasia ini tidak bocor padanya. Ada halaman lain yang lebih mengejutkan. Sebuah tempelan kecil berisi nama seseorang yang Arni kenal samar. Lelaki yang dulu pernah menagih utang ke rumah ketika Raffi terlibat bisnis gagal, yang katanya sudah selesai. Ternyata tidak selesai. Arni memejamkan mata, mengingat bagaimana Raffi memaksanya terus memakai gelang meski ia mengeluh sakit. Bagaimana amarahnya muncul setiap kali ia mencoba melepasnya. Dan kini, catatan keuangan mencurigakan. Semuanya mulai terhubung seperti garis yang tak bisa ia abaikan. Ia kembali membalik halaman hingga menemukan lembaran yang tampak paling baru. Di sana tertulis beberapa angka mirip cicilan, tetapi nama penerimanya bukan bank atau lembaga resmi. Nama itu sama dengan orang yang pernah menyodorkan kwitansi utang bertahun lalu. Orang yang Arni tahu berbahaya dan tidak pernah bekerja secara legal. Arni memelototi catatan itu. Jadi, selama ini kau? Napasnya tercekat. Kata-kata tidak selesai, tapi tekanan kalimat itu terasa memenuhi ruangan. Ia menutup buku catatan, memeluknya ke dada. Tangannya berkeringat, jantungnya tidak mau tenang. Ruangan yang tadinya hanya terasa sunyi kini berubah mencekam, seakan semua sudut mengawasinya. Arni menarik kursi dan duduk perlahan. Ia tidak langsung menyusun rencana. Ia terlalu syok untuk bisa berpikir jernih. Namun ia tahu satu hal. Apapun yang dicatat Raffi di buku ini tidak ada sangkut pautnya dengan hadiah gelang yang manis. Ada motif yang jauh lebih gelap. Ia menatap gelang di pergelangan tangan. Dingin. Terlalu dingin. Seakan menyerap apapun yang ia rasakan. Tidak. Aku tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Suaranya parau, tetapi tegas. Dengan tangan yang masih bergetar, ia membuka kembali buku itu untuk membaca lebih jauh, tapi berhenti di tengah jalan. Suara samar terdengar dari arah depan rumah. Detik itu juga wajahnya menegang. Tapi setelah beberapa detik, ia sadar itu hanya angin menggoyangkan tirai. Ia mengembuskan napas panjang, menutup buku catatan itu dengan kedua telapak tangan seolah melindunginya. Buku itu bukan sekadar berkas.
Itu bukti. Bukti yang tidak bisa ia diamkan lagi. Bukti bahwa sesuatu dalam rumah tangganya jauh lebih kacau daripada yang pernah ia bayangkan. Arni berdiri perlahan, memandang ruangan itu sekali lagi, lalu memeluk buku catatan itu. Gemetar. Takut. Tapi juga sadar. Ia tak bisa kembali ke titik sebelumnya. Dan saat ia melangkah keluar ruangan, buku itu tetap berada di genggamannya. Erat, seakan hidup Arni bergantung pada lembaran-lembaran rahasia yang baru saja ia buka. Buku catatan di tangan Arni masih terasa berat, seolah isinya bukan sekadar angka, tetapi kebenaran yang selama ini ditutup rapat oleh seseorang yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Ia kembali mengingat dinginnya gelang yang menempel di pergelangan tangannya, satu-satunya benda yang makin terasa seperti pusat masalah, terutama setelah Pak Tarman memperingatkannya untuk berhati-hati. Kini, setelah menemukan bukti awal dari manipulasi Raffi, ia tahu ada lebih banyak kebohongan menunggu untuk dibuka. Arni duduk di meja makan dengan buku catatan itu terbuka di depannya. Ia mengusap sampul lusuhnya, menarik napas dalam-dalam. Aku harus lihat semuanya, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada ruangan yang sunyi. Suara detak jam dinding menjadi satu-satunya pengiring. Ia mulai membuka halaman berikutnya dengan hati-hati. Di antara catatan nominal, ada beberapa kertas kecil yang diselipkan. Ia menarik salah satunya, lembar formulir fotokopian. Arni memicing, mencoba membaca tulisan yang sedikit buram. Logo lembaga pinjaman swasta terpampang di bagian atas. Nama peminjam, Arni. Nomor identitas, nomornya sendiri. Tanda tangan, mirip, tapi bukan tulisannya. Arni menahan napas. Tidak mungkin. Tapi kalimat itu langsung hancur saat ia membalik halaman lain dan menemukan dua formulir lagi, masing-masing atas namanya. Nominalnya lebih besar, tanggalnya lebih dekat dengan waktu pemberian gelang. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa diri untuk terus membaca. Di bagian catatan Raffi tertulis kecil, Arni tidak boleh tahu. Jika ditanya, bilang tabungan perusahaan. Arni menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan serangan mual yang datang tiba-tiba. Ia mencoba menata napas, tetapi amarah dan keterkejutan membuat dadanya sesak. Ia mengingat ucapan Raffi selama ini. Aku kerja keras demi kita. Kamu nggak perlu tahu urusan kantor. Gelang itu simbol kepercayaan. Kepercayaan? Ternyata gelang itu bukan simbol apapun selain alat untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih kotor. Arni berdiri, mendorong kursinya terlalu keras hingga bergeser dan menabrak kaki meja. Ia tidak peduli. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah, pikirannya terpecah antara keinginan untuk menangis, menjerit, atau merobek formulir pinjaman itu. Tapi ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan gemetar. Sebagian dirinya masih ingin menyangkal. Ia mencoba mencari celah alasan. Mungkin ada kesalahan administrasi, mungkin ini bukan ulah Raffi. Namun setiap kali ia mengingat kalimat kecil, Arni tidak boleh tahu. Ia tahu itu tidak bisa dibantah. Raffi mengkhianati kepercayaan yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Arni kembali duduk dan membuka halaman terakhir. Ada catatan Raffi yang lebih panjang, ditulis terburu-buru. Kalau cicilan naik lagi, pakai rekening Arni. Dia sudah pakai gelang, pasti tenang. Jangan buat dia stres, nanti curiga. Arni menutup buku itu seketika. Kepalanya mendadak pusing. Ia memegang gelang dengan kuat, seakan benda itu simbol terbesar kebohongan yang membelitnya. Kau pikir aku nggak curiga? Bisiknya, suaranya retak tapi penuh tekanan. Benturan batin mulai muncul, antara rasa sayang yang dulu pernah ada dan rasa dikhianati yang kini membanjiri seluruh tubuhnya. Ia mencoba mengingat momen baik bersama Raffi, tapi mendadak semuanya seperti ilusi yang dirancang untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih buruk. Tidak ada satupun yang terasa jujur lagi. Arni meremas gelang itu. Kulit di sekitarnya terasa nyeri, seolah tubuhnya sendiri menolak benda itu. Semakin ia menggenggamnya, semakin ia sadar bahwa setiap masalah yang menimpanya dimulai sejak gelang itu melingkari pergelangan tangannya. Ia tidak tahu bagaimana gelang itu bisa membuatnya mudah lelah atau membuat emosinya kacau. Tapi ia tahu satu hal. Gelang ini bukan hadiah tulus. Gelang ini adalah alat. Dan Raffi memakainya untuk mengekangnya.
Arni menatap bayangannya di permukaan meja kaca. Mata yang biasanya lembut kini terlihat letih, merah, dan marah. "Cukup," katanya. Kata itu pelan tapi mantap. Ia sudah tidak ingin mencari alasan untuk Raffi. Sudah tidak ingin menutupi rasa sakitnya sendiri dengan pengertian yang tidak pernah ia dapatkan balik. Ia melangkah ke kamar, mengambil gunting kecil. Tangannya bergetar saat ia mencoba mendorong ujung gunting ke sela-sela gelang itu. Tapi logamnya keras, terlalu rapat, seolah memang dibuat agar tidak bisa dilepas dengan cara biasa. Gunting itu jatuh dari tangannya. Ia menunduk, beberapa helai rambut menutupi wajahnya. Napasnya naik turun dengan cepat. "Kalau nggak bisa dipotong, aku bakal cari cara lain," katanya setengah menggertak. Ini bukan lagi soal rasa tidak nyaman. Ini soal hidupnya sendiri. Raffi sudah mengambil banyak, kepercayaan, nama baik, identitasnya. Tapi Arni tidak akan membiarkan gelang ini mengambil sisa kendali yang masih ia punya. Ia mengambil napas panjang dan memandang gelang itu dengan penuh tekad. Apapun caranya, apapun risikonya, gelang ini harus lepas. Dan Arni tidak akan mundur lagi. Setelah menemukan bukti bahwa Raffi memakai identitasnya untuk pinjaman, Arni tidak lagi punya sisa keraguan. Gelang yang menempel di pergelangan tangannya terasa semakin menekan, seolah benda itu ikut menjaga rahasia kotor Raffi. Ia hanya sempat duduk sebentar untuk menenangkan napas, tetapi tekadnya semakin mengeras. Gelang ini harus lepas, apapun caranya. Arni berdiri di depan cermin kamar mandi, melihat bekas merah yang mengelilingi kulitnya. Dua goresan halus seperti luka cakaran samar tampak lebih jelas sekarang. Ia menelan ludah, lalu meraih gunting yang tadi jatuh. Sekali lagi, gumamnya dengan suara bergetar. Ia mencoba memasukkan ujung gunting ke celah gelang yang sempit, memaksa bilahnya menembus. Gunting itu goyah beberapa kali, lalu terselip. Arni mendorong lebih keras. Bilahnya mengenai kulitnya sendiri. Rasa perih langsung menyengat. Namun gelang itu tetap tidak bergerak sedikitpun. Arni mengerang pelan dan menarik tangannya menjauhi wajah. Ada goresan baru di kulitnya, tipis tapi memerah cepat. Kedua lututnya melemas, tetapi ia menolak menyerah. "Aku harus lepas. Harus." Ia membuka laci kamar mandi, mencari alat lain. Tang kecil? Tidak ada. Pinset? Ia mengambilnya juga, meski tahu itu tak banyak membantu. Ia mencoba menyelipkan pinset, memaksa gelang itu sedikit renggang. Tetapi setiap kali ia menekan, ujung pinset terpental, memukul jarinya sendiri. Pinset itu jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Arni menekan dahinya dengan tangan bebas, merasakan keringat dingin mulai membasahi kulit. Ruangan terasa sempit, napasnya terasa berat. Ia berusaha mengatur ritme, tetapi keterdesakan menguasai pikirannya. Ia memutuskan keluar dari kamar mandi dan menuju dapur. Di sana, ada alat yang mungkin bisa membantu. Pisau. Ia mengambil pisau kecil yang biasa digunakan untuk mengupas buah, tajam di bagian ujungnya. Ia menatap pisau itu sejenak, merasa ngeri sekaligus terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Ia menempatkan pisau itu di bawah gelang, mencoba mengangkatnya. Namun logam gelang terlalu keras dan terlalu rapat, sehingga ujung pisau hanya memantul dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Arni hampir menjatuhkan pisau ke lantai. "Aku nggak boleh kalah sama benda ini," bisiknya lirih. Pisau kembali ia coba, kali ini dengan hati-hati. Ia memiringkan gelang, memaksa sebagian kulitnya terjepit, berharap ada sedikit ruang. Rasa sakitnya membuatnya mendesis. Tapi tidak ada hasil. Gelang itu seperti dipatri di kulitnya, tak bergerak 1 milimeter pun. Arni menahan air mata. Ia duduk di lantai dapur, pisau tergeletak di sampingnya, tangannya masih menggenggam pergelangan yang memerah. Waktu seakan berjalan lambat. Suasana rumah hening. Terlalu hening hingga membuatnya sadar bahwa setiap detik ia masih di tempat yang sama dengan manipulasi dan kebohongan Raffi. Ia menatap gelang itu lagi, lalu bangkit perlahan. Masih ada cara lain. Ia membuka pintu lemari bawah wastafel. Di dalamnya ada cairan pelicin, salah satunya lotion dan minyak. Ia mengambil keduanya. Ia mengoleskan lotion ke pergelangannya, menggosoknya hingga kulitnya licin. Kemudian ia mencoba memutar gelang itu dengan paksa.
Gaya gesekan berkurang. Tetapi gelang itu hanya bergeser sedikit sebelum berhenti, seakan terkunci pada posisi tertentu. Arni mengganti dengan minyak. Minyak lebih licin. Ia mengoleskannya tanpa ragu, bahkan hingga menetes ke lantai. Ia memutar gelang lebih keras, hingga otot lengannya terasa kram. Mulanya ia merasa gelang itu sedikit naik, tetapi lalu berhenti lagi. Seolah ada tonjolan kecil di bagian dalam gelang yang mengait kulitnya dari dalam. Arni memejam, menggigit bibir keras-keras. Kenapa benda ini begini? Gelang itu kembali ke posisi awal ketika ia melepas tekanan. Seolah ia tidak pernah berusaha apapun. Frustrasi membuatnya menghantam meja dapur dengan sisi kepalan tangan. Suara benturannya menggema. Dadanya bergerak cepat, hampir seperti ia baru berlari. Gelang itu semakin menyiksa, terutama secara batin. Semakin ia berusaha melepasnya, semakin ia merasa terjebak. Arni mengangkat wajahnya, menatap langit-langit dapur. Ia mendengar suara motor dari kejauhan, bukan motor Raffi, tapi suara itu cukup membuatnya sadar bahwa jika Raffi pulang saat ia sedang seperti ini, semuanya akan berakhir buruk. Ia harus memikirkan rencana yang lebih besar, lebih aman. Ia menatap gelangnya sekali lagi. Bekas merah kini menjadi ungu tipis. Sakitnya menusuk, tetapi kemarahan jauh lebih panas. Ia meletakkan pisau itu kembali ke tempatnya. Tangannya gemetar saat ia menutup laci. Kemudian perlahan, ia menarik napas panjang. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Kalau aku terus di sini, aku nggak akan pernah bisa lepas dari semua ini, katanya pelan, nyaris seperti gumaman. Ia meraih tas kecilnya, memasukkan buku catatan Raffi, formulir pinjaman, dompet, dan ponsel. Ia tidak mengambil banyak, hanya hal paling penting. Ia tahu ia tidak bisa terlalu lama. Ia tahu Raffi bisa pulang kapan saja. Langkahnya menuju pintu kamar terdengar berat, tetapi terukur. Ia melihat sekali lagi ke ruang keluarga, tempat ia pernah menaruh kepercayaan dan berharap pada seseorang yang kini membuat hidupnya terasa seperti jebakan. Gelang itu masih di pergelangannya. Masih menyakitkan. Masih mengekang. Tetapi Arni sudah membuat keputusan terbesar malam itu. Ia harus pergi. Ia harus keluar dari rumah ini jika ingin menyelamatkan dirinya dan mencari bantuan untuk melepaskan gelang ini tanpa Raffi menghentikannya lagi. Dengan tangan bergetar, ia meraih gagang pintu depan. Dan setelah menahan napas sejenak, Arni melangkah keluar dari rumah itu, bukan untuk kembali sebagai istri yang pasrah, melainkan sebagai seseorang yang siap melawan hidupnya kembali. Arni berjalan cepat menembus malam, langkahnya limbung karena rasa sakit di pergelangan tangannya yang terus berdenyut. Setelah kabur dari rumah, ia hanya punya satu tujuan, rumah Pak Tarman. Lelaki itu satu-satunya yang percaya pada keluhan Arni sejak awal, dan satu-satunya yang berani berkata gelang itu bukan hadiah wajar. Ketika lampu rumah kecil di ujung gang itu terlihat, Arni menarik napas lega meski napasnya tersengal. Ia mengetuk pintu 2 kali, cukup keras. Pintu terbuka, dan wajah Pak Tarman langsung berubah tegang. "Kamu lari?" tanyanya, memperhatikan rambut Arni yang berantakan dan mata yang memerah. Arni hanya mengangguk pelan. Gelangnya makin sakit. "Pak, saya nggak bisa lepas. Saya udah coba semuanya." Pak Tarman tidak bertanya lebih jauh. Ia mendorong pintu lebih lebar, menyuruh Arni masuk. Ruangan kecil itu berbau minyak gosok dan rempah. Lampu redup membuat suasananya hangat tetapi tegang. "Duduk dulu. Tarik napas pelan. Tanganmu sini." Arni duduk dan mengulurkan tangannya. Gelang itu kini terlihat lebih ketat, meninggalkan garis ungu dan bengkak di sekeliling pergelangan. Pak Tarman memandanginya lama, seolah mengukur sesuatu dari sorot matanya saja. "Kamu sudah coba pakai apa aja? Gunting, pisau, lotion, minyak, tapi gelangnya malah nyakitin kulit saya." Pak Tarman mengangguk pelan. "Saya kira begitu." Ia mengambil kotak kecil dari rak. Di dalamnya ada beberapa alat tradisional, benang kapas tebal, minyak kelapa buatan sendiri, kain lembut, dan sebatang kayu tipis. Tidak ada yang tampak seperti alat pemaksaan. Semuanya sederhana. "Pak, bisa lepas, kan?" Suara Arni gemetar. "Bisa," jawab Pak Tarman tegas. "Asal kamu kuat. Ini bakal sakit,
dan kamu harus tahan. Kalau nggak dilepas sekarang, itu makin masuk ke kulitmu. Kamu sudah telat beberapa hari. Arni meremas lututnya. Pak, lakukan. Pak Tarman duduk di depannya. Oke, kita mulai. Ia menuangkan minyak kelapa ke pergelangan Arni. Hangatnya meresap, sedikit menenangkan, tetapi rasa nyeri tetap menusuk. Pak Tarman memijat bagian sekitar gelang dengan tekanan terukur, membuka sedikit ruang agar gelang bisa digeser. Arni meringis. Aduh, sakit, Pak. Tahan sebentar. Ini baru permulaan. Ia mengambil seutas benang kapas tebal, membungkusnya di sisi gelang. Benang itu ia tarik perlahan ke arah tertentu, menciptakan gaya geser yang tidak melukai kulit secara langsung. Metode sederhana, tetapi membutuhkan ketelitian tinggi. Namun gelang itu tetap tidak bergeser. Pak Tarman menatapnya dengan dahi mengerut. Ini sudah terlalu rapat. Arni mengusap matanya. Kalau nggak bisa? Bisa, potong Pak Tarman. Tapi kita harus pakai cara kedua. Ia mengambil batang kayu tipis. Ujungnya dibuat pipih seperti pengungkit kecil. Ia mengoleskan minyak, lalu menyelipkannya perlahan ke bawah sisi gelang. Arni menegang keras. Pak, sakit. Napasin. Jangan ditahan. Lepasin segala tegangnya. Arni mencoba menarik napas panjang, lalu menghembuskan perlahan. Lanjut, Pak. Baik. Pengungkit itu perlahan mendorong gelang ke atas, menciptakan tekanan yang membuat Arni merasa kulitnya tersayat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Kenapa? Kenapa bisa sampai begini? Kamu terlalu lama pakai ini, jawab Pak Tarman pelan. Logamnya nyatu sama pembengkakan di kulitmu. Tapi kita masih bisa lepasin. Pak, saya takut. Saya di sini. Fokus ke suara saya. Arni mengangguk pelan, menggigit ujung bibir untuk menahan nyeri. Gelang itu akhirnya bergerak sedikit, hanya sepersekian, tetapi cukup membuat Arni kehilangan kendali dan menangis tanpa suara. Pak Tarman tidak berhenti. Ia mengambil kain lembut, menahannya di area yang paling bengkak agar kulit tidak robek saat ia kembali mengungkit. Lalu ia menekan lagi, lebih kuat sedikit. Gelang itu naik lagi. Arni hampir jatuh dari kursi karena rasa sakit yang mengiris hingga ke lengan. Pak, berhenti sebentar, tolong. Pak Tarman menghentikan tekanan. Oke, 5 detik saja. Arni memejam kuat-kuat, mengatur napas. Rasa perih menyebar sampai ke bahunya. Ia menggenggam kain kursi dengan tangan bebas hingga buku jarinya memutih. Siap? Arni tidak sepenuhnya siap, tetapi ia mengangguk. Ayo, Pak. Pak Tarman menekan sekali lagi. Lebih kuat, lebih tepat. Gelang itu bergeser hingga separuh pergelangan. Sekarang tinggal satu dorongan lagi. Nah, Arni, satu kali lagi. Tahan ya. Arni bersiap, menahan napas. Pengungkit itu didorong ke atas. Gelang itu melompat dari pergelangannya, terlepas sepenuhnya, jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring yang memecahkan ketegangan ruangan. Namun bersamaan dengan itu, tubuh Arni limbung. Rasa panas menyapu seluruh lengan, telinganya berdenging, dan pandangan menjadi kabur. Arni! Hei, Arni! Suara Pak Tarman terdengar jauh. Arni mencoba menjawab, tetapi suaranya hilang. Tubuhnya seperti meluruh dari kursi. Hal terakhir yang ia lihat adalah gelang itu tergeletak di lantai, bukan lagi di kulitnya. Beban itu hilang. Lalu semuanya gelap. Arni pingsan. Begitu aku membuka mata, cahaya pagi yang lembut menusuk masuk dari sela jendela rumah Pak Tarman. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kepalaku terasa ringan. Tidak ada bisikan samar, tidak ada desakan aneh, tidak ada perasaan mengambang yang selama ini menyelimuti pikiranku sejak Raffi mengikatkan gelang itu di pergelanganku. Aku mengerjap pelan, mencoba mengingat kejadian terakhir. Aku masih teringat samar bagaimana tubuhku gemetar saat gelang itu akhirnya terlepas. Pak Tarman berusaha keras dengan metode yang ia pahami, dan aku akhirnya pingsan di lantai rumahnya. Hanya itu. Sisanya gelap. Aku menarik napas panjang. Dan di antara napas itu, ada sesuatu yang terasa asing, ketenangan.
Selama ini, aku tidak pernah benar-benar sadar betapa gelapnya pikiranku dibuat gelang itu. Aku hanya merasa selalu curiga, takut, dan mudah dipengaruhi. Dalam 2 kalimat singkat, aku mengingatkanku sendiri. Aku sudah terjebak terlalu lama. Gelang itu hampir mencuri hidupku. Tetapi kini, semuanya terasa jernih. Pak Tarman mengetuk pintu pelan sebelum masuk. "Kamu sudah sadar," katanya dengan suara berat namun lega. "Bagaimana rasanya?" "Ringan," jawabku jujur. Seolah, aku baru bangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Pak Tarman mengangguk. "Itu hal baik. Masa kabutnya sudah lewat. Sekarang kamu harus pakai kejernihan ini untuk menentukan apa langkahmu." Aku menggeser duduk, masih merasa sedikit lemas, tetapi pikiranku bekerja lebih cepat daripada biasanya. Untuk pertama kalinya, aku bisa menyusun kembali semua potongan peristiwa dengan logika yang utuh. Perubahan sikap Raffi, laporan keuangan yang janggal, pinjaman yang memakai identitasku, dan bagaimana gelang itu membuatku tidak berdaya melawan apapun. Aku mengepalkan tangan. Bukan karena marah saja, tapi karena ada rasa malu yang bercampur kesadaran baru. Betapa lamanya aku membiarkan diriku terjebak. "Aku perlu berpikir," gumamku. "Pikirkan sambil duduk. Kamu baru pingsan semalaman," kata Pak Tarman tegas tapi sabar. Aku tersenyum tipis, lalu memejamkan mata sebentar. Dalam kejernihan itu, sebuah keputusan mulai tumbuh, jelas, tajam, dan tidak lagi mudah tergoyahkan. "Aku harus kembali ke rumah," kataku akhirnya. Pak Tarman menatapku dengan ragu. "Itu langkah besar. Kamu yakin?" "Ada dokumen penting yang harus aku ambil," jawabku pelan namun pasti. "Dokumen identitas, surat kepemilikan, dan beberapa bukti yang bisa menjelaskan semuanya. Raffi akan ada di sana. Aku tahu. Kalau dia sadar gelang itu sudah terlepas dari kamu." "Aku tahu juga," potongku cepat. "Itu sebabnya aku harus bergerak sebelum dia sempat mengatur permainan berikutnya." Ini bukan ucapan yang lahir dari ketakutan. Ini lahir dari ketegasan baru yang tidak pernah aku rasakan selama gelang itu masih melekat. Pak Tarman menghela napas panjang. "Kalau begitu, kamu tidak bisa pergi tanpa rencana." Aku tidak akan gegabah. Aku menatapnya dalam-dalam. Sekarang pikiranku jernih. "Pak, aku bisa menilai bahaya dengan wajar. Aku tidak mau menantang Raffi secara langsung. Aku hanya ingin mengambil apa yang penting dan pergi." "Pergi kemana?" Aku menggeleng. "Belum tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh kembali terjebak di bawah pengaruh siapapun." Pak Tarman menatapku seolah melihat seseorang yang baru. "Kamu berubah," katanya lirih. "Atau mungkin selama ini aku tertutup kabut," balasku. Sekarang kabutnya hilang. Aku bangkit perlahan. Kakiku masih gemetar, tetapi bukan karena takut, hanya karena tubuhku masih pulih. Pikiranku sudah lebih dulu berdiri kokoh. Detil rencana mulai tersusun dalam kepalaku. Jam-jam Raffi biasanya keluar. Letak dokumen. Jalan alternatif untuk kabur. Apa yang harus aku bawa, dan apa yang harus aku tinggalkan. Aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan. Kendali. Dulu, setiap keputusan terasa seperti diambil oleh tangan lain. Aku selalu bimbang, selalu ragu, selalu menemukan diriku kembali pada keputusan yang menguntungkan Raffi. Kini semuanya berbeda. Semua keputusan terasa milikku lagi. Pak Tarman memberi segelas air hangat. "Kalau kamu benar-benar mau ke sana, kamu harus berangkat saat siang. Cahaya lebih aman." "Aku tahu. Dan jangan kembali ke sini membawa masalah." Aku tersenyum kecil. "Tidak akan. Yang kubawa nanti hanyalah diriku sendiri yang baru." Setelah beristirahat cukup lama, aku berdiri di ambang pintu rumah Pak Tarman. Cahaya matahari siang menghangatkan wajahku. Rasanya seperti bernafas di udara yang baru. Seakan dunia lebih terang daripada semalam. Langkahku memang belum sempurna, tapi setiap langkah adalah tanda bahwa aku kembali memegang hidupku. Setiap detik yang berlalu, kejernihan ini menguat. Setiap napas membawa tekad baru. Setiap ingatan buruk dari gelang itu justru membuatku semakin yakin.
Aku menatap jalan ke arah rumahku, memejamkan mata 1 detik, dan menghembuskan napas pelan. Sekarang, bisikku pada diri sendiri. Saatnya mengambil kembali milikku. Arni melangkah pergi, dengan satu keputusan yang mengkristal sempurna di beningnya pikirannya. Ia akan mengambil dokumen penting itu, apapun risikonya. Rumah itu terasa berbeda ketika aku tiba di depan pintunya. Bukan karena berubah secara fisik, tapi karena aku yang berubah. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku kembali tanpa gelang itu, tanpa kabut, tanpa bisikan, tanpa rasa tunduk yang tak dapat dijelaskan. Hanya ada kesadaran jernih yang menuntun langkahku. Aku mengingatkan diri sendiri sebentar. Raffi memanipulasiku, dan ada bukti yang sudah kutemukan. Tidak lebih dari 2 kalimat saja, dan aku melanjutkan. Aku membuka pintu perlahan. Raffi sedang duduk di ruang tamu, berlagak santai seperti biasa, ponselnya di tangan. Tapi saat matanya menangkap sosokku, kedamaian palsu di wajahnya retak. "Kamu dari mana?" tanyanya tajam, tak sempat menyamarkan nada terkejutnya. "Ada urusan," jawabku datar. Raffi berdiri, mempelajari wajahku lama. Seolah ia mencari sesuatu, sisa-sisa pengaruh gelang itu. Mungkin ia tidak menemukannya. "Kamu kelihatan beda," gumamnya. "Aku baik-baik saja." Aku melirik ke arah kamar. "Aku mau ambil beberapa barang." "Apa yang kamu ambil?" Nada suaranya mulai mengeras. "Tidak perlu rahasia sama aku, kan?" Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya dan masuk ke kamar. Laci kedua, tempat kuletakkan dompet, berkas identitas, dan buku catatan kecil. Buku catatan itu masih kusimpan setelah menemukannya di laci tersembunyi Raffi. Aku sengaja membawanya saat kabur ke rumah Pak Tarman. Kini aku hanya mengambil dokumen-dokumen yang kutinggalkan. Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku rekening, dan beberapa lembar kontrak penting. Semuanya kumasukkan cepat ke dalam tas jinjing. Krak. Pintu kamar terbuka. Raffi berdiri di ambang pintu, wajahnya menegang. "Kamu mau kemana bawa dokumen-dokumen itu?" "Aku butuh untuk urus sesuatu." "Apa yang mau kamu urus?" Langkahnya masuk ke kamar, menutup pintu di belakangnya. "Arni, lihat aku." Aku menatapnya. Tanpa takut, tanpa gentar. Ini membuat Raffi jelas-jelas tidak nyaman. "Aku cuma pergi sebentar," kataku. "Dan aku butuh semua ini." Dia mengerutkan kening. "Sejak kapan kamu ambil keputusan sepihak seperti ini?" Aku diam. Dan keheningan itu membuatnya semakin gelisah. "Arni." Dia mendekat selangkah. "Ada yang aneh sama kamu." "Aneh bagaimana?" tanyaku, masih tenang. "Kamu biasanya cerita. Kamu biasanya minta pendapat aku. Kamu biasanya nurut." Kata terakhir itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Aku tertawa pendek, hambar. "Nurut." Wajah Raffi berubah. Ia sadar dia terlalu jujur. "Kamu salah tangkap," katanya cepat. "Maksud aku, kita biasanya putuskan semuanya bersama." "Itu maksudku." Aku membuka tas dengan perlahan, lalu mengambil buku catatan itu. Aku menatapnya tanpa ragu, lalu menatap Raffi. "Aku nemu ini," kataku pelan namun tajam. Warna wajah Raffi langsung memudar. "Apa itu?" Ia mencoba merebut buku itu, tapi aku mundur selangkah. "Kamu tahu apa ini?" Aku membukanya ke halaman yang dulu membuatku gemetar. Daftar transaksi yang memakai namaku. Pinjaman, cicilan, hutang. Semuanya atas nama Arni, bukan Raffi. Aku cuma lihat sebentar. "Tapi cukup untuk tahu kamu pakai identitasku," ucapku, nadaku tetap datar. Raffi tertawa pelan, terpaksa. "Arni, kamu salah paham. Itu cuma catatan draft. Itu bukan dipakai betulan." "Aku sudah cek," kataku memotong. "Dan beberapa pinjaman itu aktif." Diam. Raffi kehilangan kata. Ia menatapku seperti menatap seseorang yang baru. Seseorang yang sudah tidak bisa dibohongi lagi. "Dengar, aku bisa jelasin," katanya akhirnya. "Itu semua aku lakukan untuk kita. Aku butuh modal buat bisnis kemarin itu. Kamu ingat?
Yang aku bilang butuh waktu. Bisnismu yang tidak pernah ada itu. Tanyaku tanpa intonasi. Raffi terdiam. Lagi. Kamu ngambil namaku tanpa izin. Lanjutku. Kamu pakai identitasku buat hutang. Kamu sembunyiin semuanya. Aku mau balikin nanti. Suaranya naik setengah oktav. Dan kamu kan istriku. Arni. Apa salahnya saling bantu? Kalau saling bantu, harusnya aku tahu. Ini manipulasi. Jangan pakai kata itu ke aku, desis Raffi. Kamu nggak paham tekanan aku. Aku menghirup napas panjang. Aku ngerti satu hal. Kamu bukan cuma bohong. Kamu sengaja memanfaatkan aku. Raffi mendekat, menahan pintu ketika aku ingin pergi. Kamu nggak boleh keluar. Kita belum selesai bicara. Aku menatap tangannya yang menahan pintu. Dengan suara rendah dan tegas, aku berkata, "Lepasin, Raffi." Dia membeku. Aku bukan sedang berteriak. Aku bukan sedang menangis. Aku hanya berkata apa adanya. Dan itu jauh lebih menakutkan baginya. Aku pergi dulu, kataku. Aku butuh ruang. Butuh waktu. Dan kamu, butuh mikir banyak hal. Arni, jangan keluar. Kita masih bisa. Aku keluar. Potongku. Aku butuh jauhi kamu dulu. Aku membuka pintu dengan paksa tenang. Raffi tidak menghalangi lagi. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ia baru menyadari sesuatu. Kendalinya mulai hilang. Dan dia tidak tahu bagaimana meraihnya kembali tanpa gelang itu. Aku berjalan melewati ruang tamu. Tidak ada barang lain yang kubawa. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada air mata. Hanya langkah yang mantap, satu demi satu. Saat aku mencapai pintu luar, aku berkata tanpa menoleh. Aku akan hubungi kamu kalau perlu. Sampai saat itu, jangan cari aku. Aku menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku memutus kontak dengan Raffi sepenuhnya. Langkah yang membuat Raffi benar-benar mulai terpojok. Aku kembali ke rumah itu bukan karena rindu, bukan karena goyah, tetapi karena aku membutuhkan jawaban yang hanya bisa diberikan oleh satu orang, Raffi. Setelah beberapa hari menjauh, kepalaku jauh lebih jernih. Aku hanya mengingatkan diriku sekilas bahwa hubungan kami retak setelah aku menemukan bukti manipulasi dan memilih pergi. Pintu rumah terbuka sebelum sempat kuketuk. Raffi berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, seolah tidak tidur sejak terakhir kami bertemu. Kamu datang. Suaranya serak, campuran lega dan takut. Aku datang untuk bicara. Jawabku cepat. Bukan untuk kembali. Raffi menelan ludah. Dia menyingkir, membiarkanku masuk. Aroma kopi basi dan rokok sisa malam sebelumnya menyambutku. Rumah itu seperti mencerminkan dirinya sekarang. Kacau, penuh jejak panik. Aku duduk di kursi berhadapannya. Langsung saja. Aku ingin tahu tentang gelang itu. Raffi terdiam lama, terlalu lama, sampai aku nyaris bangkit pergi. Aku tahu kamu mau paksa aku ngomong, katanya akhirnya. Jadi, ya, aku akan cerita. Ia mengusap wajahnya, napasnya goyah. Untuk pertama kalinya aku melihatnya bukan pemarah atau keras kepala, melainkan seseorang yang sedang terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Kamu ingat saat aku pulang dari perjalanan 2 tahun lalu? Tanyanya. Singkat saja, Raffi. Aku tidak punya waktu untuk nostalgia. Dia menarik napas panjang. Waktu itu aku punya utang besar. Aku dikejar beberapa orang. Aku panik. Lalu aku ketemu teman lama yang kasih solusi. Aku mengernyit. Solusi. Raffi mengangguk pelan. Dia bilang ada benda yang bisa bikin seseorang lebih terkendali. Bukan mistis, bukan hal-hal konyol. Lebih ke psikologis. Mirip sugesti. Mirip pengondisian. Dia bilang kalau dipakai setiap hari, pemakainya jadi lebih mudah diarahkan emosinya. Aku menegang. Jadi selama ini kamu benar-benar berniat mengatur aku? Raffi menunduk, mendesah panjang. Aku terdesak. Arni, aku butuh kamu tenang. Aku butuh kamu nggak banyak tanya. Aku butuh kamu percaya aku terus. Aku takut kamu pergi kalau tahu keadaan sebenarnya.
Jadi kamu memilih memanipulasi, potongku. Raffi menggigit bibirnya. Aku salah. Aku tahu. Lalu dari mana gelang itu sebenarnya? Temanku punya kenalan yang ahli bikin aksesoris tekanan mental. Mereka bilang itu cuma alat yang memengaruhi sugesti lewat desain tertentu, pola, tekstur, dan beratnya yang dibuat menekan saraf tertentu di pergelangan. Raffi menghela napas. Intinya, kalau dipakai terus, pemikiran kamu jadi lebih mudah diarahkan. Kamu jadi lebih pasrah, lebih mudah capek, lebih mudah bergantung. Aku menggeleng pelan, muak. Dan kamu sengaja pilih itu untuk apa? Membuatku diam supaya kamu bisa pakai identitas aku buat pinjaman. Dia tak sanggup menatapku. Waktu aku kasih gelang itu, lanjutnya pelan, aku cuma mau kamu tenang dan sayang sama aku seperti dulu. Tapi setelah utangku numpuk, aku mulai manfaatin kondisi kamu. Aku tahu kamu gak bakal curiga kalau aku pakai namamu. Dan ternyata benar. Kamu tetap sadar apa yang kamu lakukan, kataku dingin. Tidak peduli seberapa paniknya kamu. Arni, kamu harus ngerti posisiku waktu itu. Aku ngerti, potongku cepat. Aku ngerti kamu takut. Tapi kamu pilih jalan yang paling menjijikkan. Tubuh Raffi kaku. Aku melanjutkan, suaraku rendah namun tegas. Kamu gak cuma bohong. Kamu ambil kendali atas hidupku. Kamu bentuk emosiku supaya sesuai kebutuhanmu. Kamu buat aku percaya kamu orang yang tepat, padahal kamu pakai aku sebagai tameng. Raffi meremas rambutnya frustasi. Aku nggak bermaksud sejauh itu. Aku pikir kalau masalahku kelar, aku bisa balikin semuanya dan kamu nggak perlu tahu. Ada hal-hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan, meski kamu berencana, balikin, nanti. Ia memejamkan mata, seperti menahan rasa sakit. Aturan itu aku tahu sekarang, katanya lirih. Hanya karena kamu ketahuan. Raffi tidak membantah. Ia sudah terlalu lelah untuk pura-pura benar. Aku menyandarkan tubuh, menatapnya dalam-dalam. Jadi gelang itu, memang kamu pilih karena kamu tahu itu bisa memengaruhi aku. Iya, bisiknya. Dan kamu sadar itu memengaruhi cara aku berpikir. Iya. Dan kamu tetap biarkan aku memakainya meski aku sakit, lesu, emosi tak stabil. Raffi menatapku, matanya merah. Iya. Aku menarik napas panjang. Jawaban yang sebenarnya sudah kuduga, tetapi mendengarnya langsung membuat dadaku terasa berbeda. Bukan hancur, tapi teguh. Sangat teguh. Ada lagi yang perlu aku tahu? Tanyaku. Raffi menggeleng. Itu semua yang aku sembunyikan. Kamu yakin? Iya. Aku udah habis-habisan ngomong semuanya. Aku bangkit dari kursi pelan. Bagus. Aku mengambil tas kecilku, lalu berdiri tegak menghadapnya. Raffi memandangku, takut sekaligus berharap. Arni, kamu mau apa sekarang? Aku memasukkan buku catatan itu ke tas. Aku sudah menyiapkan balasan. Wajah Raffi membeku. Ia tahu kata itu bukan ancaman kosong. Aku berbalik pergi. Suara langkahku terdengar stabil, tanpa ragu. Saat tangan menyentuh gagang pintu, aku mengucapkan kata-kata terakhir tanpa menoleh. Kali ini, kamu akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kendalimu atas aku. Dan pintu tertutup, meninggalkan Raffi dalam keheningan yang akhirnya memojokkannya dengan cara yang tidak bisa ia hindari lagi. Aku berjalan keluar dari rumah itu setelah pengakuan Raffi, membawa bukti dan tekad yang tidak lagi bisa digoyahkan. Sekilas aku mengingat diriku beberapa hari lalu, bingung, linglung, dan tidak mampu membedakan emosi sendiri. Semua itu terjadi karena gelang yang sengaja dipasangkan Raffi dan seluruh manipulasi yang mengikutinya. Pengingat singkat itu cukup. Aku tidak perlu menoleh lebih jauh. Udara sore terasa berbeda ketika aku berhenti di depan rumah Pak Tarman. Mengetuk pintu itu bagai menegaskan langkah baruku. Pak Tarman membuka pintu dengan wajah cemas. Kamu sudah siap? Tanyanya. Saya sudah dengar semuanya dari Raffi, jawabku pelan. Sekarang saya ingin urus apa yang harus diurus. Beliau mengangguk, membiarkanku masuk. Aku duduk di kursi bambu yang sudah biasa kududuki selama beberapa hari terakhir.
lalu mengeluarkan buku catatan hitam kecil dari tas. Halaman-halamannya sudah kutandai. Setiap catatan yang mencatut namaku sudah difotokopi dan ditata rapi. Pak Tarman menatapku dengan sorot hormat. Kalau kamu sudah mantap, kita mulai dari yang paling penting. Aku mengangguk. Laporan. Di kantor polisi kecamatan, suasananya tak terlalu ramai. Aku menghadap seorang petugas perempuan yang menyambutku dengan ramah. Aku memberikan laporan pemalsuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, serta penggunaan nama tanpa izin untuk pinjaman. Ada bukti tertulis? Tanya petugas itu. Aku mengeluarkan berkas fotokopi dari map. Ada. Banyak. Sang petugas meneliti setiap halaman, matanya sesekali membesar. Ini pemalsuan identitas dan penyalahgunaan dokumen pribadi. Kasusnya bisa ditindak. Aku menelan napas perlahan. Saya ingin lanjutkan prosesnya. Apapun yang terjadi. Petugas itu mengangguk dan mulai mengetik laporan dengan serius. Suara ketikan komputer terdengar seperti palu kecil yang menghantam pintu masa depan. Ini adalah langkah pertama Raffi kehilangan semua kendali yang selama ini ia banggakan. Setelah selesai membuat laporan formal, aku menandatangani dokumen dan menerima salinan bukti pelaporan. Keluar dari kantor itu, aku merasa langkahku lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku memilih untuk tidak diam. Langkah berikutnya adalah menghubungi bank yang terkait dengan pinjaman-pinjaman itu. Aku menuju cabang bank terdekat dan meminta bertemu dengan staf layanan kredit. Saya ingin klarifikasi beberapa pengajuan pinjaman yang menggunakan nama saya, kataku sambil menyodorkan berkas. Staf itu meneliti satu persatu. Ibu tidak pernah mengajukan pinjaman ini. Tidak pernah. Dengan cepat staf itu mengambil berkas tambahan, lalu memanggil supervisor. Mereka berdiskusi, memeriksa tanda tangan, dan beberapa kali menggeleng. Ini jelas pemalsuan, kata supervisor itu akhirnya. Kami akan membekukan seluruh transaksi atas nama Anda sampai penyelidikan selesai. Dan tanggung jawab pinjaman. Supervisor itu menatapku dengan sangat serius. Jika terbukti bukan Anda yang mengajukan, semua tanggungan akan dialihkan kepada pihak pelaku. Aku mengangguk. Terima kasih. Suara penegasan itu seperti batu kedua yang jatuh menimpa Raffi. Sore harinya, aku memutuskan kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang terakhir yang masih tertinggal. Aku tidak takut lagi. Aku tidak sendirian lagi. Aku datang bersama Pak Tarman yang bersikeras menemani. Rumah itu sunyi ketika kami masuk. Raffi duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, kusut, dan terlihat seperti seseorang yang sudah bermalam tanpa tidur, atau tanpa harapan. Begitu melihatku, ia bangkit terburu-buru. Arni, aku bisa jelasin. Tidak perlu, potongku. Aku berdiri di tengah ruangan, menatapnya tanpa gemetar. Aku sudah lapor polisi. Wajah Raffi merosot. Arni, jangan. Kamu nggak perlu sampai begitu. Aku juga sudah lapor bank. Aku menarik napas pendek. Pinjaman-pinjaman itu dibekukan. Tubuhnya tampak oleng, seperti baru mendapat pukulan keras. Arni, tolong, aku mohon. Dia mendekat, namun aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu sudah melakukan terlalu banyak. Aku cuma mau kita kembali baik. Aku cuma. Kamu tidak mau kami baik, kataku tegas. Kamu mau aku tunduk. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku panik. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Kamu tidak punya siapa-siapa karena kamu menghabisi semua yang peduli sama kamu. Aku berbalik menuju kamar. Raffi mengikuti, tersengal seperti orang kelaparan yang mengejar remah makanan. Aku masuk ke kamar, mengambil tas pakaian dan beberapa barang kecil yang tertinggal. Raffi berdiri di pintu, tubuhnya goyah. Jadi, kamu benar-benar mau pergi? Suaranya retak. Aku menatapnya langsung. Aku bukan hanya pergi, Raffi. Dia menelan ludah keras-keras, menunggu kata-kataku dengan ketakutan yang hampir menyedihkan. Aku mengusirmu dari hidupku. Raffi menggeleng cepat. Arni, jangan bilang begitu. Kita bisa perbaiki. Kita? Yang kamu maksud adalah kamu kembali berkuasa.
Tapi itu sudah selesai. Aku melewati dirinya tanpa menabrak, tanpa tergesa. Tenang, bersih, final. Raffi mengikuti sampai teras. Arni, aku mohon. Aku kehilangan semuanya kalau kamu pergi. Aku berhenti sejenak di anak tangga, lalu menatapnya untuk terakhir kali. Itu harga dari apa yang kamu lakukan, kataku lirih. Dan kamu akan menjalaninya. Air mata Raffi jatuh. Dalam sekali, tanpa suara. Namun tidak cukup untuk menyentuhku lagi. Posisinya runtuh di hadapanku, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai seseorang yang pernah mengendalikan hidupku. Kini dia yang tidak punya arah, tidak punya kuasa, dan tidak punya satupun pijakan. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, hidupku tidak ada lagi bayangannya. Setelah Arni mengusir Raffi dari hidupnya, seluruh bangunan kebohongan yang selama ini Raffi tegakkan mulai runtuh satu persatu. Pengingat singkat, gelang itu telah membuka semua rahasia dan motif manipulatifnya. Kini konsekuensi nyata mulai menimpanya tanpa bisa ia hindari. Pagi itu, Raffi terbangun dengan kepala berat. Notifikasi pesan berderet-deret di ponselnya. Ia membuka satu, lalu terhenti. Raffi, kamu tidak perlu masuk kerja dulu. Ada laporan yang harus kami verifikasi. Tulis HRD. Pesan berikutnya lebih parah. Mohon klarifikasi soal rekaman suara dan bukti transaksi yang masuk ke direksi. Raffi tertegun. Rekaman itu, Arni sudah menyerahkannya. Ia meraih jaket dengan gerakan gemetar dan berlari ke kantor. Namun sesampainya di sana, satpam yang selama ini memanggilnya, Pak, hanya menatap dingin. Maaf, Mas Raffi. Manajemen bilang Anda tidak boleh masuk dulu. Tidak boleh masuk? Saya karyawan senior di sini. Raffi membentak, panik. Satpam itu menunduk sedikit, tampak tidak nyaman. Ada penyelidikan, Mas. Katanya, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data klien. Dunia Raffi serasa berhenti. Di ruang rapat, ia dipanggil untuk memberikan klarifikasi. 3 atasan duduk berjejer. Ekspresi mereka keras. Di tengah meja, ada folder berisi bukti-bukti, tangkapan layar percakapan, rekaman manipulasi proyek, dan catatan keuangan yang menunjukkan bahwa Raffi selama ini memakai nama Arni untuk mengambil keuntungan tertentu. Ini apa, Raffi? Tanya salah satu direktur dengan nada tajam. Saya. Itu hanya salah paham. Arni, dia membenci saya. Dia pasti. Data ini berasal dari sistem internal perusahaan, bukan dari Arni saja. Suara direktur lain memotong. Selain itu, pengaduan dari beberapa klien juga masuk. Kamu memaksa mereka memakai vendor tertentu dan memotong komisi untuk kepentingan pribadi. Raffi membeku. Ia ingin membantah, tapi buktinya telak. Begitu telak hingga mulutnya tak sanggup mengeluarkan alasan. Mulai hari ini, kamu diskors tanpa batas. Dan kemungkinan sangat besar kamu diberhentikan secara tidak hormat. Kalimat itu menikam lebih keras daripada teriakan apapun. Ketika ia keluar dari gedung kantor, beberapa rekan kerja hanya memandangnya dari jauh. Bisik-bisik mengikuti langkahnya. Itu Raffi, ya? Ih, pantas selama ini sok banget. Katanya manipulatif. Raffi menarik napas tajam, tapi tidak ada yang bisa ia katakan. Tak ada yang percaya padanya lagi. Saat ia mencoba menenangkan diri di kafe langganan tempat ia biasa menghabiskan waktu bersama teman-temannya, barista yang mengenalnya hanya menggeleng saat Raffi menawarkan kartu member. Maaf, Mas, akun Anda diblokir. Ada laporan penyalahgunaan voucher perusahaan. Raffi menutup wajahnya. Bukan hanya pekerjaannya, bahkan tempat pelariannya pun kini memojokkannya. Kepulangannya ke lingkungan rumah juga tidak lebih baik. Beberapa tetangga yang dulu sering ia manipulasi agar memihaknya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Bahkan ada yang terang-terangan menghindar. Sudah dengar kabar? Raffi itu, bisik seorang ibu-ibu sambil menutup mulut. Ya ampun, Arni ternyata jadi korban selama ini. Balas yang lain. Raffi menegang. Kata korban itu menusuk harga dirinya, membuatnya merasa semakin kecil. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi apa yang bisa ia katakan ketika seluruh bukti telah menyebar?
Ia pulang ke rumah dengan langkah limbung, tapi bahkan rumah itu tak terasa seperti rumah lagi. Sebagian keluarganya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Raffi hanya berkata pendek, "Fitnah." Namun tak ada yang benar-benar percaya. Malam itu, puncak kejatuhan Raffi datang saat ia mendapat surat resmi dari perusahaan, pemecatan. Ia menjatuhkan diri di lantai, menatap lembaran itu dengan tatapan kosong. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun, yang penuh manipulasi dan kendali, hancur dalam hitungan hari. Semua karena kebenaran yang akhirnya terbuka. Dan mungkin, karena ia meremehkan Arni. Keesokan harinya, Raffi memberanikan diri menghubungi Arni. Bukan untuk meminta kembali, tetapi untuk memohon satu hal, jangan perburuk reputasinya. Ia menghubungi lewat pesan singkat, karena Arni sudah memblokir semua akses lain. "Arni, tolong, hentikan ini. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Orang-orang menjauh. Kamu mau aku jadi apa?" Arni membaca pesan itu tanpa ekspresi. Hatinya sudah terlalu lama dipelintir oleh manipulasi Raffi. Sekarang ia berdiri dengan kestabilan yang baru. Ia mengetik dengan pelan, memastikan setiap kata menjadi penutup yang pantas. "Raffi, ini bukan aku yang menjatuhkanmu. Ini konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Aku hanya membuka pintunya, dan kebenaran melakukan sisanya. Tidak ada simpati, tidak ada kebencian. Hanya ketenangan seorang perempuan yang akhirnya selesai berdamai dengan masa lalunya." Raffi membalas cepat, "Setidaknya beri aku kesempatan bicara. Minta maaf. Apapun. Jangan tutup pintu itu, Arni." Arni menatap layar ponsel itu lama. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan apakah Raffi masih akan memiliki kesempatan untuk menyeretnya lagi ke dalam lingkaran manipulasi, atau benar-benar putus selamanya. Ia menghela napas, lalu menutup ponsel. Dengan tenang ia menulis balasan terakhir. "Pintu itu sudah kututup, Raffi. Untuk selamanya." Setelah mengirim pesan itu, Arni memblokir kontaknya. Tidak ada lagi hubungan. Tidak ada lagi celah. Pintu terakhir yang selama ini masih terbuka, meski kecil, akhirnya benar-benar tertutup. Dan Raffi, di sisi lain, hanya bisa menatap gelapnya layar ponselnya, menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Setelah semua badai hidup itu berlalu, Arni akhirnya merasakan sesuatu yang sudah sangat lama tak ia rasakan, tenang. Pengingat singkat, ia telah mengungkap manipulasi Raffi, mengusirnya dari hidup, dan menutup semua pintu yang membuat masa lalunya kembali menguasai dirinya. Kini, ia berdiri di halaman kehidupannya yang baru, tanpa bayang-bayang seseorang yang pernah merongrong kekuatannya. Pagi itu, Arni bangun tanpa rasa cemas menanti notifikasi pesan penuh tekanan. Tidak ada lagi telepon marah-marah, tidak ada tuntutan, tidak ada drama yang diatur Raffi. Hanya bunyi lembut angin dari jendela dan aroma teh hangat yang ia buat sendiri. Sesuatu yang sederhana, tapi terasa seperti kemenangan paling besar. Ia menatap cermin di ruang tamu, bukan untuk memastikan penampilan, melainkan untuk melihat siapa dirinya sekarang. Wajahnya lebih rileks. Matanya lebih jernih. Ada ruang kosong di hatinya, tapi untuk pertama kalinya, ruang itu terasa seperti tempat yang bisa ia isi dengan sesuatu yang baik, bukan ketakutan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membenahi rumah. Bukan sekadar merapikan, tapi benar-benar membersihkan segala sisa yang pernah membuatnya teringat pada masa kelam. Ia menyimpan kotak memori, membuang barang-barang kecil yang dulu dianggap penting karena mengikatnya pada hubungan yang sudah lama busuk. Di meja, ia menemukan buku catatan kecil yang dulu sering ia pakai untuk menuliskan hal-hal yang ingin ia bicarakan dengan Raffi. Ide, harapan, konflik yang harus mereka selesaikan. Arni membuka salah satu halaman. Kalimat-kalimatnya penuh permohonan. Seolah ia mencoba menjaga sesuatu yang ternyata harusnya sudah dilepaskan sejak lama. Arni tersenyum kecil. Bukan pahit, bukan sedih. Hanya senyum seseorang yang akhirnya tahu lebih baik. Ia menutup buku itu dan memasukkannya ke dalam kotak kenangan, lalu menuliskan label kecil. Sudah selesai. Kotak itu ia simpan di gudang. Bukan untuk dibuang, tapi untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Ia tak ingin melupakan segalanya. Ia hanya memilih untuk tidak hidup di dalamnya. Hari-hari berikutnya, Arni mulai kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu ia tunda.
Ia kembali berlatih yoga. Ia pergi ke perpustakaan kota dan meminjam novel yang sudah bertahun-tahun ingin ia baca. Ia menghabiskan sore dengan duduk di taman, mengamati anak-anak bermain sambil merasakan udara sore menyentuh wajahnya. Sementara itu, pikirannya tetap hening. Bukan kosong, hening. Ada perbedaan besar di sana. Terkadang, dalam sunyi itu, ingatan tentang Raffi muncul. Bukan lagi sebagai luka, tapi sebagai catatan. Ini yang pernah terjadi. Ini yang pernah melukaiku. Dan aku sudah melewatinya. Ia tidak menolak ingatan itu. Ia hanya tidak memberinya ruang lebih dari yang pantas. Di kantor, Arni juga menemukan ritme baru. Setelah kehebohan beberapa waktu lalu, banyak yang datang padanya untuk memberikan dukungan. Sebagian kecil bahkan meminta maaf karena dulu tidak tahu apa yang sebenarnya ia alami. Namun Arni tidak menyimpan dendam. Ia hanya menjawab, "Terima kasih." Lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia mulai mengambil proyek baru, lebih menantang dan lebih sesuai dengan passion-nya. Ia menemukan kembali rasa percaya diri yang dulu hilang karena terus-menerus ditekan dan diatur. Rekan-rekannya menyadari perubahan itu. Mereka melihat Arni yang lebih tegas, lebih stabil, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Salah satu rekannya berkata, "Kamu terlihat bebas." Arni terdiam sejenak sebelum menjawab dengan senyum. "Ya, mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasakannya." Pada suatu sore yang tenang, Arni memutuskan untuk berjalan-jalan ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Kafe itu sederhana, dengan meja kayu dan bunga kering sebagai dekorasi. Arni memilih tempat di dekat jendela dan memesan minuman favoritnya, sesuatu yang dulu selalu dianggap tidak perlu oleh seseorang yang pernah mengatur hidupnya. Ia membuka laptop dan mulai menuliskan refleksi. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengabadikan perjalanan yang telah ia lewati. Kata-katanya mengalir dengan lembut. "Aku pernah berada di titik di mana aku merasa hidupku bukan milikku sendiri. Tapi ternyata, ketika satu pintu tertutup karena aku yang menutupnya, ada jendela besar yang terbuka menunggu. Dan jendela itu menghadap ke kehidupan yang seharusnya sudah kumiliki sejak lama." Ia berhenti mengetik, menatap keluar jendela. Jalanan sepi, beberapa orang berjalan sambil tertawa kecil. Angin sore membawa aroma kopi dan vanila dari dapur kafe. Hatinya terasa penuh, tapi bukan berat, justru hangat. Seperti ada cahaya baru yang muncul perlahan dari balik tirai yang selama ini menutupi pandangannya. Untuk pertama kali sejak lama, Arni bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan rasa takut, tapi harapan. "Setelah ini, apa lagi yang ingin aku lakukan?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti sebuah pintu baru yang terbuka tanpa paksaan. Ia menutup laptop, menghirup napas panjang, dan tersenyum. Keputusan kecil tapi penuh makna muncul dalam hatinya. Ia akan hidup bukan untuk bertahan, tetapi untuk tumbuh. Dan dengan itu, kisah panjang yang penuh luka dan perjuangan akhirnya menemukan penutupnya yang paling natural. Keputusan seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Dalam hidup, kita sering tidak menyadari betapa perlahan seseorang dapat mengambil kendali atas diri kita, melalui tekanan, manipulasi, atau rasa takut yang tidak kita sadari. Kisah Arni mengingatkan bahwa keberanian tidak selalu datang dalam bentuk teriakan. Kadang, keberanian adalah langkah kecil untuk berkata, "Cukup," dan memilih diri sendiri. Jika kamu merasa hidupmu didikte orang lain, ingatlah, kamu berhak atas kebebasan, kesehatan batin, dan keputusanmu sendiri. Tidak ada hubungan, pasangan, keluarga, teman, atau siapapun yang pantas membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Belajarlah mendengarkan tubuhmu, instingmu, dan jangan takut meminta pertolongan. Setiap orang berhak sembuh, berhak bangkit, dan berhak merasakan hidup yang ringan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang Arni hingga akhir. Semoga kisah ini memberi kekuatan, refleksi, dan keberanian untuk siapapun yang sedang melalui masa-masa sulit. Tetap jaga dirimu, tetap percaya pada langkah kecilmu, dan ingat, kamu layak bahagia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat penuh cinta dan keberanian. Hoax awal pembuka satu kalimat. Ditulis dalam 3 baris, kuat, misterius, dan langsung menggigit.
Aku tak pernah menyangka sebuah gelang kecil di pergelangan tanganku perlahan mengubah cara suamiku memandangku. Dan cara hidupku runtuh tanpa suara.